Ya, tugasnya juga sekarang disebutkan, tapi besok di-uploadnya. Besok silakan cek saja Google Classroom-nya dan berkomentar saja setelah ada pembelajaran apa KDK ya tadi itu ya. KDK apa? Pembelajaran apa? Ini memahami artikel sebagai salah satu jenis karya ilmiah. Nah, karena ini merupakan salah satu jenis karya ilmiah, kita harus paham dulu apa itu karya ilmiah. Silakan dibaca sama Putri Dwi Ananda. Karya tulis ilmiah atau KTI adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Ya, terima kasih Teh Putri. Ada pertanyaan? Bisa dipahami Teh? Ya, bisa. Bisa ya. Jadi boleh seorang boleh kelompok ya. Saya akan meminta Anda untuk berkelompok saja ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Apakah membuat makalah sudah pernah? Apakah membuat artikel ilmiah? Yes. Apakah mau membuat skripsi? Skripsi nanti ya, setelah Anda selesai karena ada metodologi penelitian yang harus Anda kuasai di semester 5. Jadi kemungkinan tidak bisa. Apalagi tesis. Nah, kenapa tesis tidak bisa sekarang ya, Oktavira ya? Harus apa tesis? Nah, harus apa? Harus S2, betul. Harus lulus dulu S1-nya, baru nanti membuat tesis. Saya sudah pernah buat tesis, tapi saya nggak bisa buat disertasi karena saya belum mahasiswa S3. Doakan ya, tahun depan saya mau daftar S3, mudah-mudahan dilancarkan ya. Sehingga apa? Sehingga bisa masuk untuk membuat disertasi. Karena disertasi ini sebagai tugas akhir mahasiswa S3. Sama seperti Anda yang akan menghadapi skripsi 3 tahun yang akan datang ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ingat pesan saya, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Ya. Jadi sebagus apapun, sehebat apapun idenya, kualitasnya kalau tidak pernah selesai, skripsi itu tidak akan menjadi kebaikan buat kita ya. Jadi yang penting selesai. Lebih bagus, lebih berkualitas, keren. Dibaca berikutnya oleh Nofrisa Irna. Silakan Teh Nofris. Apa itu artikel? Artikel merupakan tulisan media massa yang dibuat oleh penulis yang berasal dari luar lembaga media massa. Artikel ini mencerminkan pandangan pribadi penulis bersangkutan lepas dari lembaga media massa yang mempublikasikannya. Penulis bisa dari kalangan akademisi, peneliti, penulis, atau masyarakat. Iya, terima kasih. Nah, ini naskah yang dimaksud ini yang biasa muat di koran ya, yang dimuat di koran. Ya, kalau kita bukan membuat naskah yang seperti ini, kita buatnya nanti yang seperti dipublish di jurnal. Nah, yang seperti apa? Yang seperti waktu itu Anda teliti, pernah kan Tenofris ya, waktu itu disuruh menulis ulasan jurnal? Ya, inget ya? Ingat nggak, Tenofrisa? Ingat ya? Enggak ingat, Bu. Pernah ada kan tugas menganalisis jurnal? Yang lain pernah nggak? Ingat nggak ada tugas itu? Yang teks non-akademik? Yang novel, Bu. Yang resensi. Ada nggak tugas yang non-akademiknya mengulas jurnal atau buku? Buku. Oh, buku. Di sini mah lupa. Kirain ibu teh yang, oh iya, di D4 mah buku ya. Di D3 ternyata yang jurnal. Nah, mungkin yang kita maksud itu adalah jurnal-jurnal ya. Jadi seperti jurnal yang terpublish di jurnal semantik, di Glosia, atau jurnal pendidikan, jurnal kesehatan. Oh iya, ini mah buku. Iya, belum ya. Berarti baru selesai kemarin ya yang resensi. Udah belum? Yang novel udah Ibu upload belum tugasnya? Nah, belum ya kayaknya, nanti Ibu cek lagi Google Classroom-nya, lupa. Oke, jadi artikel yang kita buat itu bukan yang di media massa, tapi yang di jurnal terpublish ya. Biasanya ada di internet lah banyak, di Google Scholar biasanya bisa dicari. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan fungsi dari artikel ilmiah dibacakan oleh Hasna Nabilah? Fungsi artikel ilmiah yang pertama menyampaikan ide,
2. Memenuhi tugas dalam studi. 3. Untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu rapat atau pertemuan. 4. Sebagai bagian dalam lomba. 5. Untuk menyebarkan ilmu atau hasil penelitian. Mana yang pernah Hasna lakukan? Membuat artikel fungsinya untuk apa? Ingat nggak Hasna? Udah mana yang pernah Hasna lakukan? Yang memenuhi tugas dalam studi. Iya, kemarin kan ditugaskan ya, yang iya betul, esai itu termasuk bagian dari artikel ilmiah. Hanya kemarin mah sistematikanya gampang, pendahuluan, isi, penutup. Nah sekarang sistematikanya harus mengikuti yang ini ya. Jadi artikel ilmiah yang sekarang menjadi luaran di pertemuan ke 11, 12, 12, 13, 14 itu adalah artikel dengan sistematika ini. Judul, identitas nama penulis, abstrak, bagian pembuka, metode, hasil, simpulan, daftar pustaka. Tapi ini kapan harus dilaksanakan nanti kan tugasnya minggu depan ya, mulai Ibu berikan template. Kalau sekarang fokus aja di judul dan identitas. Nanti saya bagikan soal ininya ya, yang harus dikerjakan. Nah, intinya judul, identitas, abstrak, bagian pembuka ini harus bisa selesai 1 minggu. Nanti termasuk dengan metode hasil juga minggu berikutnya, simpulan daftar pustaka juga mudah-mudahan bisa. Penjelasannya ada di bawah ya. Kaidah penulisan artikel ilmiah itu harus memenuhi 3 hal, sekurang-kurangnya memiliki ketepatan tinggi dalam tidak meragukan atau akurasinya ya, accurate. Harus singkat dan padat, tidak bertele-tele, bahasa jelas dan tidak multitafsir. Secara lengkap, karakteristik karya tulis ilmiah bisa dilihat di sini. Saya minta Yohan Sandrina untuk membacakan. Karakteristik karya tulis ilmiah, alasan dan penjawaban persoalan. Kedua, dijadikan data sekunder atau data penunjang. Ketiga, digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos, dan mendeskripsikan suatu gejala. Keempat, digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Karakteristik kedua itu ada berdasarkan fakta. Maksudnya itu menyajikan data secara empiris. Ketiga ada logis, maksudnya rasional, masuk akal, atau bisa diterima akal sehat. Keempat ada objektif, itu bersifat faktual atau apa adanya. Kelima sistematis, berurutan atau sesuai dengan prosedur. Keenam ada sahih atau valid, dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh ada jelas, atau tidak menimbulkan pertanyaan atau keraguan. Ke-8 saksama, cermat, teliti, hati-hati. Ke-9 tuntas, harus sampai pada bagian akhir. Ke-10 bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan kaidah. Oke, Yohan, terima kasih. Capek nggak Yohan bacanya? Enggak, Bu. Enggak. Iya, Ibu ini kelas kedua, agak capek ya, jadi dibaca sama Yohan. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak di karakteristik karya tulis ilmiah ini? Ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Ada, Bu. Apa, Sri? Yang ini, Bu, yang menyajikan data secara empiris maksudnya gimana, Bu? Nah, empiris itu artinya nyata, Teh Astri ya. Jadi kalau Teh Astri mau melakukan penelitian terhadap kandungan pasir di Pangandaran, Teh Astri jangan pergi ke Bali ya, harus pergi ke Pangandaran, diambil pasirnya betul-betul otentik dan empiris gitu. Jadi Teh Astri ingin tahu nih pasirnya, cuma lihat aja di Google atau misalnya minta ke kurir, ya boleh sih ya kalau ke kurir juga, hanya harus dipastikan gitu bahwa betul-betul itu adalah pasir yang ada di pantai Pangandaran gitu. Jangan sampai kita katakan kita meneliti tapi datanya tidak konkret dan tidak empiris. Kemudian kalau saya nih misalnya analisis tuturan misalnya analisis tuturan bule di Indonesia. Nah, kan bule di Indonesia di film-film banyak ya, betul nggak? Banyak ya, bisalah kita ambil datanya. Tapi kalau yang betul-betul empiris itu sebaiknya kita langsung menemui gitu. Jadi sebaiknya kita langsung bertemu dengan narasumbernya, kemudian kita wawancarai langsung dan bisa didapatkan tuturannya secara empiris. Jadi secara empiris itu secara faktual.
fakta gitu, benar-benar terjadi dan betul-betul dialami langsung oleh si penulis, bukan katanya gitu. Gitu Teh Asri, bisa dipahami ya? Ya, Bu, bisa. Ya, siap. Jadi ini untuk apa? Untuk valid ya, kesahihan dapat dipertanggungjawabkan, nyambungnya ke situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas berarti ya. Lanjut, bagian utama naskah artikel utama bisa dilihat di sini. Mungkin kita fokus untuk proyek pertama di bagian awal, proyek berikutnya nanti bagian isi, dan proyek berikutnya lagi di bagian akhir atau nanti di dalam laporan ya. Judul, jenis, judul itu harus deklaratif, deskriptif, interrogatif. Interrogatif di sini tidak menimbulkan pertanyaan ambigu ya, ditulis ringkas dan padat, mewakili isi keseluruhan tulisan. Nama penulis, ini cara penulisannya nanti mungkin kalau begini agak bingung, nanti dilihatnya di template aja. Nanti Ibu bagikan templatenya di pertemuan ke minggu depan ya, 13. Abstrak, nah ada abstrak nggak sih Bu di artikel? Ada ya, jadi abstrak itu tadi betul yang disampaikan oleh teman kita ya, Cinta ya tadi. Pengenalan masalah, tujuan menjelaskan, ada metode ringkas, ada temuan penting sesuai dengan tujuan dan kesimpulan. Jadi abstrak ini dibuatnya nanti saja di akhir, setelah kita selesai sampai tahap hasil dan simpulan, pembahasan dan simpulan. Panjangnya berkisar 150 sampai 300 kata, tidak boleh ada singkatan yang tidak umum, tidak boleh ada citasi atau kutipan, tidak boleh ada gambar atau tabel, karena abstrak itu cukup dibuat dalam deskriptif beberapa paragraf aja. 1 atau 2 paragraf lah ya kalau di dalam artikel, bahkan hanya 1 kalau tidak salah. Umumnya boleh menulis maksimal 5 kata kunci. Nah, ini untuk kata kunci dianjurkan tidak sesuai judul, tapi rata-rata sih kata kunci yang saya temukan justru sesuai judul. Kemudian di pendahuluan biasakan tulis dari hal yang umum ke hal khusus, pengenalan rumusan masalah, kondisi terkini, hal apa saja yang sudah diteliti, dan terutama ada penelitian terdahulu ya. Kemudian metode, jangan lupa menuliskan metode penelitiannya apa. Saya sarankan deskriptif kualitatif. Waktu dan tempatnya, prosedur kerja, parameter ujinya, dan analisis data statistiknya. Terus hasil biasanya ada tabel, ada grafik, ada gambar, tapi kemudian kita narasikan. Ada pembahasan atau diskusi. Nah, di pembahasan ini merupakan interpretasi kita terhadap hasil. Ini saya tidak akan terlalu detail di bagian ini karena belum waktunya ya. Jadi nanti memang akan dibahas setelah Akang Teteh masuk ke dalam template. Kemudian kesimpulan harus mengacu pada tujuan. Nah, jangan lupa daftar pustaka. Nanti minggu depan juga ada teorinya yang akan diberikan bagaimana cara penulisan daftar pustaka dan kutipan yang baik dan benar secara apa ya, teknik apa, style. Jadi American Psychological Association. Jadi dari Amerika. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari materinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti itu kemungkinan Anda akan mengisi template ya. Nah, di sini ada tugas yang harus dikerjakan besok. Tapi kenapa sih Bu Sari jelaskannya hari ini? Ya karena besok khawatirnya kan tidak ada asinkronus ya, tidak ada sinkronusnya, jadi takutnya Anda bingung. Silakan Teh Asri nanti satu kelas dibagi 10 kelompok ya. Jadi bisa 3 sampai 4 orang mungkin. Berapa jumlahnya Teh Asri keseluruhan? 36. Nah, berarti kalau 36 mah bisa lah 9 ya. 9 artikel juga boleh, 4 orang supaya pas ya. Ini nanti misalnya judulnya nih, satu kelompok pilih judul pengaruh gawai terhadap kesehatan mata pada mahasiswa. Jadi misal. Nanti Anda cari format review literaturnya, ini yang akan saya tuliskan. Misalnya judulnya Anda cari literaturnya efektivitas gawai pada target kerja mahasiswa. Penulisnya Sari, tahunnya segini, metode penelitiannya PTK. Nanti lihat aja di sana, di jurnalnya. Tapi harus yang sesuai dengan judul. Jadi judulnya dulu apa? Bu, misalnya judulnya jangan ini, kita ganti ya. Apa coba dari Anda, judulnya apa misalnya? Gambaran
gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap penyakit diabetes misalnya ya, mellitus stadium berapa diabetes mellitus di rumah sakit jangan di rumah sakit atuh. Mahasiswa di mana, di Bandung aja ya atau di Cimahi. Nah, misalnya judulnya ini. Nah, berarti kan nggak boleh kita cari artikelnya yang nggak nyambung seperti ini ya. Berarti artikelnya jangan yang ini. Karena kan bukan tentang penelitian kesehatan mata. Coba searching aja nanti. Ini kan ada pengetahuan penyakit diabetes mellitus. Nah, nanti kita searching di mana? Di internet misalnya. Di Google Scholar ya, biasain buka Google Scholar. Kemudian kita cari diabetes. Nah, gitu ya. Penyakit diabetes mellitus. Cari yang VDM, nah jurnal-jurnal gini ya. Coba lihat. Kutip. Nah, ini kan jelas nih, jurnal majority ya. Ini kita ambil aja judulnya, diabetes mellitus tipe 2. Susah ya. Nah. Jadi, masukkan lagi kemana? Ke tugasnya. Judulnya, diabetes mellitus. Penulisnya tadi siapa? Nah, ini penulisnya ya, Fatimah RN. Nah, copy. Kita masukkan lagi ke sini. Tahunnya tahun berapa? Nah, tahunnya 2015. 2015 coba berapa tahun ke belakang dari 2022 sekarang? 7. Masih bisa ya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 10 ya. Berarti kalau 2015 bisa, 2010 berarti udah nggak bisa, terlalu lama. Terus tadi apa satu lagi ininya Bu, tidak bisa kita cek di sini ya. Kita yang ini tadi teh, kalau ibunya yang bingung. Metodenya berarti harus kita klik. Lihat ini di abstraknya. Mana ya? Hasil diabetes ada penyakit gangguan. Hasil riset kesehatan. Oh, ini kan nggak bisa dilihat di sini. Di metodenya coba ada nggak? Diskusi, faktor, gejala klinis, diagnosis, obat-obat, pencegahan. Mana ini mah nggak ada metodenya ya. Nah, ini kurang lengkap nih menurut saya. Kok tidak ada metode penelitiannya? Ini mah cuma kajian literatur kayaknya ya metodenya. Karena ini cuma tulisan-tulisan. Kenalkan gula hasil riset kesehatan yang menunjukkan angka kejadian diabetes di Indonesia mencapai sedangkan oke. Oh, ini mah ini namanya apa? Kajian literatur. Nah, berarti metodenya kajian literatur, cuma kajian pustaka aja. Nggak ada tuh metode-metodenya apa. Nah, kalau begitu tulisnya di sini metode penelitiannya kajian literatur. Coba kita cari lagi ya yang lebih bagus. Yang mana? Coba yang ini. Nah, ini coba ya, Jurnal Sains Farmasi. Kita lihat. Survei. Oh, ini udah jelas sih survei. Berarti metodenya survei. Belum tentu juga sih. Penelitian ini menggunakan metode, cross-sectional survey. Nah, ini kan ada di sini. Dengan pengambilan data secara prospektif. Nah, ini jelas ya, ada metodenya. Kita masukkan ke dalam kajian literatur yang kedua. Gitu. Pokok nama ya silakan mencari minimal 5 literatur. Yang keduanya tuliskan di sini. Pendahuluannya topiknya bukan pengaruh gawai lagi, tapi topiknya pengetahuan tentang penyakit diabetes misalnya ya. Kemudian masalah penelitiannya berarti
Apa masalahnya penyakit diabetes itu banyak gejalanya, banyak kendalanya, mungkin penyakitnya ada juga solusinya, tapi penyakit yang betul-betul harus dijaga ya. Jadi itu masalah penelitian, bagaimana cara penanganannya, bagaimana paham tidak mahasiswa untuk menangani diabetes ini. Nanti rumusan masalahnya bagaimana profil penyakit pasien penyakit diabetes dan bagaimana pengetahuan mahasiswa terkait dengan penyakit diabetes itu. Bisa jadi banyak orang yang tidak tahu ya, ketidaktahuan mahasiswa tentang penyakit diabetes ini yang justru bisa berbahaya kalau kita tidak tahu. Metodenya nanti kalau Anda samakan saja deskriptif kualitatif. Nah, ini nanti akan ada muncul kapan? Minggu depan. Besok ya, besok siang berarti. Setelah Ibu dengan Astri mungkin janjian pukul berapa bahasa Indonesia bisa diupload. Gitu ya, Ci ya. Boleh jam 11, boleh yang jam 10 selesai dari mata kuliah yang sebelumnya. Itu saja mungkin akan Teteh. Jadi saya minta Teh Astri dan kawan-kawan membagi kelompok menjadi Teh Astri itu dengan siapa di kelas B?